Halo, bertemu lagi bersama saya Ricky dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang dapat membuat kita bergembira, yaitu teks anekdot. Adakah dari kalian yang pernah mendengar istilah anekdot? Ada yang pernah, tapi mungkin ada juga yang merasa asing dengan anekdot. Tapi mungkin kalian sangat familiar dengan istilah komedi, humor maupun lelucon kan? Nah, teks anekdot ada kaitannya dengan berbagai istilah tersebut. Lantas apa sih yang membedakannya? Mari kita pelajari bersama. Tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Pernahkah kalian mendengar kalimat tersebut? Kalimat itu merupakan kalimat yang dikenalkan oleh grup Komedi Warkop DKI. Kalimat sederhana yang mampu menggambarkan situasi sosial politik saat itu. Adakah dari kalian yang mengetahui kaitannya? Jika tidak, silahkan cari referensi lainnya sebagai tambahan informasi. Apakah kamu membaca atau mendengarkan cerita yang membuatmu tertawa? Isi ceritanya mungkin terdengar konyol, namun pada beberapa cerita lucu, ada pula yang menyampaikan sebuah kritik. Seperti apa? Mari kita simak video berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu nih pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, ya, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Karatekanya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK? Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok.
Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? You, kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan dalam video tersebut, ya, berbagai kritikan terhadap pelaku dan perilaku korupsi di Indonesia. Komika menyampaikan kritik dengan dibumbui cerita lucu agar lebih mudah dan menyenangkan untuk memahaminya. Begitulah anekdot cerita pendek dan lucu untuk menyampaikan kritik melalui sindiran mengenai kejadian yang menimpa orang banyak. Nah, dalam kegiatan pembelajaran teks anekdot, kita akan mempelajarinya dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu hari ini kita akan membahas materi karakteristik teks anekdot beserta latihannya. Pertemuan kedua kita masih akan membahas materinya. Pertemuan ketiga kita akan mulai membuat konsep proyek akhir pembelajaran teks anekdot. Dan pertemuan terakhir, kita akan saling mempresentasikan hasil pembelajaran teks anekdot. Baiklah, kita mulai pembahasan materi pada pertemuan pertama. Cekidot. Teks anekdot mempunyai berbagai karakteristik. Karakteristik inilah yang membedakannya dengan teks lainnya. Sebelum kita membahas satu persatu karakteristiknya, silakan cermati teks anekdot berjudul Merugikan Rakyat. Pada teks tersebut terdapat persoalan atau masalah yang dibahas. Itulah karakteristik teks anekdot yang pertama, yaitu memiliki masalah, isu topik ataupun pokok persoalan yang dibahas. Masalah yang dibahas biasanya menyangkut kepentingan orang banyak. Selanjutnya, teks anekdot disampaikan melalui cerita yang dibumbui dengan lelucon. Dapatkah kalian menemukan lelucon pada teks anekdot Merugikan Rakyat? Dan ketiga, selain adanya unsur humor, teks anekdot juga menyampaikan makna tersirat berupa sebuah kritikan melalui sindiran. Inilah yang membedakan antara humor biasa dengan anekdot. Selain adanya lelucon, anekdot pun menyampaikan kritik dalam setiap cerita lucunya. Nah, untuk latihan pada pertemuan pertama, silakan kalian analisis karakteristik teks anekdot berjudul Merugikan Rakyat. Kerjakan dan diskusilah bersama teman satu bangku. Lalu catat jawabannya pada buku masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.